Welcome to University of Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ana Puspita Sandra SE. Saat ini saya mahasiswa PPG di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan dengan program studi ekonomi dengan NIM 24144600255. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Bunut dengan materi pembelajaran Badan Usaha Milik Negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Oke, alhamdulillah baik. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doanya. Siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Selanjutnya, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Zunila. Oke. Amelda. Al-Hafiz. Oke, alhamdulillah hari ini kelas ini hadir semua. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya silahkan berdiri. Dirijen silahkan maju ke depan. Sudah? Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Oke. Kita ice breaking dulu. Tepuk 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, sebelum kita mulai belajar ke materi, Miss mau tanya dulu. Ada yang pernah dengar apa itu BUMN?
Ada, Bu. Ada. Ada yang pernah dengar? Ada, Bu. Oke. Menurut kalian apa itu BUMN? Oke, boleh. Boleh. BUMN adalah entitas bisnis di mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Keberadaan dan operasionalnya diatur ketat oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Oke, bagus ya. Oke, terima kasih. Ibu mau tanya lagi. Apa ya kira-kira peran BUMN itu? Saya, Bu. Oke, boleh, silakan. Oke, baik. Di sini ada 4 peran BUMN, yaitu 1, pendorong ekonomi, yang kedua, pelayanan. Oke, baik, terima kasih. Satu lagi, Ibu mau tanya. Menurut kalian, apa ya keunggulan dan kelemahan dari BUMN? Saya, Bu. Oke, boleh. Yang pertama itu ada fokus pada sektor vital dan pelayanan publik. Yang kedua ada dukungan dan jaminan dari pemerintah. Yang ketiga ada penciptaan lapangan kerja. Selanjutnya itu ada kelemahan dari BUMN. Yang pertama itu ada birokrasi yang rumit dan lambat. Yang kedua ada intervensi politik. Oke, baik, terima kasih. Silakan dulu. Baik, Ibu selanjutnya mau mengingatkan kembali. Minggu lalu kan kita sudah belajar tentang konsep badan usaha. Nah, minggu ini mau belajar tentang badan usahanya, yaitu badan usaha milik negara. Oke. Tentunya badan usaha milik negara ini termasuk dalam bagian-bagian di dalam badan usaha yang ada ya. Nah, selanjutnya Ibu juga mau menjelaskan apa manfaatnya bagi kehidupan kita BUMN itu. Nah, BUMN ini bagi kehidupan kita atau bagi pemerintah kita Indonesia itu bermanfaat sebagai penyedia barang dan jasa. Juga sebagai penyedia lapangan kerja supaya mengurangi pengangguran. Agar tidak terjadi monopoli. Nah, oke. Selanjutnya ada juga Ibu mau menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini dapat anak-anak Ibu menjelaskan tentang pengertian BUMN, menjelaskan tujuan pendirian BUMN, mengidentifikasi jenis-jenis BUMN itu. Ibu jadi tahu apa ya kelemahannya. Lebih banyak lagi kan tahu kelemahan dan keunggulan dari BUMN itu sendiri apa. Ibu mau memberitahukan anak Ibu acuan pembelajaran kita hari ini. Alur kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, nanti Ibu akan tampilkan satu video pembelajaran tentang BUMN. Nanti anak Ibu tolong diperhatikan dengan baik. Akan lebih bagus lagi kalau dicatat. Poin-poinnya apa? Nah, nanti kan setelah itu kita akan menyimpulkannya bersama-sama. Akan Ibu kasih nanti anak-anak Ibu lembar kerja kelompok. Kemudian anak-anak Ibu akan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Setelah berdiskusi selesai, atau di dalam diskusi nanti misalnya ada yang tidak paham, boleh ditanyakan sama Ibu. Ibu juga akan memantau diskusi anak-anak Ibu di dalam kelompoknya, bagaimana keterlibatan anak Ibu, bagaimana pemberian idenya di dalam kelompok itu. Kalau sudah selesai memberi ide masing-masing, selanjutnya kita akan ada presentasi kelompok. Baik, sekarang Ibu akan menampilkan video pembelajaran hari ini. Dengar suaranya? Dengar nggak suaranya? Keras, oke, tambah lagi.
Tolong diperhatikan dengan baik, ditulis poin-poin pentingnya. Nanti kita simpulkan sama-sama apa saja poinnya. Akses sulit untuk mencapai dan juga adalah sumber daya yang besar. Fokus ya, disimak videonya. Kelas Papuan adalah sebenarnya 4.320 km. Uang biaya sebesar 4,49 triliun. Apakah biaya sosial ini? Dan di sini pemerintah melalui BUMN bisa menyediakan dana untuk membiayai proyek ini. Peran BUMN yang bekerja adalah menjadi sumber pendanaan pajak. Kita bisa ketahui bahwa pemerintah dari dua sektor, pajak dan pajak. Dan di sinilah peran BUMN sebagai sumber pendapatan negara dari bank pajak. Peran BUMN yang keempat adalah menjadi penyedia lapangan pekerjaan. Kita sudah bisa ketahui bahwa dengan adanya perusahaan-perusahaan BUMN, mereka diharapkan mampu meningkatkan lapangan pekerjaan di masyarakat sehingga pengangguran berkurang. Peran BUMN ini berakhir adalah menjadi motor untuk mempercepat ekonomi nasional. Berikutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis BUMN. Pada dasarnya BUMN dibagi menjadi dua jenis utama. Dan yang kedua adalah perum. Perseroan adalah perusahaan pemerintah yang berkumpul yang adalah pemerintah yang fokus pada layanan publik. Berikutnya, persero berbentuk badan hukum perdata PT, sedangkan perum adalah badan hukum yang diatur oleh undang-undang. Dan itu penting, persero menempati sahamnya hampir masing 50%, sedangkan perum tidak ada saham. Modal keseluruhan negara. Oke, sekarang kita simpulkan. Dari video yang kita tengok tadi, kira-kira apa yang dapat anak ibu tangkap poin-poinnya? Oke, boleh. Baik, dari video tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasannya di badan BUMN terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu persero, di mana badan ini adalah sebagai hukum ataupun dapurnya PT yang diatur oleh PT. Yang kedua yaitu persero, badan hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Oke. Jadi yang saya amati dari video tersebut, saya mendapat poin-poin bahwa strategis bagi BUMN bagi Indonesia itu sangat banyak. Ada yang pertama ada penggerak ekonomi, yang kedua pelayanan hukum, yang ketiga penggerak sektor strategis, yang keempat ada penggerak pemerataan ekonomi. Dan setelah itu ada juga jenis-jenis BUMN. Jenis-jenis BUMN itu terdiri dari dua. Yang pertama itu ada perusahaan perseorangan atau persero. Dan yang kedua ada perusahaan umum. Perusahaan persero ini ada beberapa contoh. Yang pertama ada Mandiri, PLN, sedangkan perusahaan umum atau perum itu ada contohnya ada Perum Bulog, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, atau Peruri dan Perum Damri. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih kesimpulannya. Oke, alhamdulillah ya. Kita udah menyimak video, kita udah simpulkan juga tadi kan. Beberapa orang temannya sudah menyampaikan kesimpulannya. Nah, selanjutnya kita
mau lanjut berdiskusi. Ini kelompok 1 ya. Yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, dan yang ini kelompok 4. Oke? Tunggu sebentar Ibu kasih dulu LKPD-nya. Ini di lembaran ini anak Ibu nanti bisa baca tata caranya bagaimana. Ini Ibu sudah kasih tugas, pertanyaan, atau permasalahan yang harus anak Ibu bahas di dalam kelompoknya masing-masing. Nanti kamu diskusikan dulu dengan teman satu kelompok kamu. Setelah itu, baru nanti kita akan mempresentasikannya di depan. Diskusikan dulu apa jawabannya. Ini lagi diskusi. Gantian aja. Gimana, aman kelompok 4? Aman, Bu. Ya, kelompok 3 gimana, aman? Aman, Bu. Kasih idenya sama kawannya. Kelompok 2 gimana, aman? Aman ya. Tuh ada yang kurang paham ditanya. Semangat ya Nubra. Saud gimana? Tadi kasih idenya. Sudah, Bu. Udah. Mantap. Mantap ya. Kengki, idenya udah dikasih. Udah ada yang siap kelompoknya? Sudah. Sudah siap mau maju? Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. PT Perusahaan Listrik Negara atau bisa disebut PERSO atau PLN sebagai BUMN yang memegang peran vital dalam penyediaan listrik di Indonesia, memiliki dampak langsung kehidupan sehari-hari masyarakat. Di satu sisi, PLN mengemban amanah besar untuk memastikan pasokan listrik yang stabil, terjangkau dan merata ke seluruh pelosok negeri, termasuk daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Sebagai sebagian dari fungsi sosial, upaya ini sering melibatkan pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah komersial. Kekurangan diuntungkan namun sangat dibutuhkan masyarakat setempat. Apa saja permasalahan utama yang dihadapi PT PLN atau PSSO yang berdampak langsung pada masyarakat? Yang kedua, menurut kelompokmu bagaimana dilema antara fungsi sosial, penyediaan listrik terjangkau dan merata, dan tuntutan probabilitas efisiensi memengaruhi kualitas layanan listrik yang dirasakan oleh masyarakat? Poin ketiga, identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang menyebabkan permasalahan-permasalahan tersebut pada PT PLN, kasusnya yang berkaitan dengan pelayanan dan dampak sosial. Yang pertama yaitu permasalahan utama yang dihadapi oleh PT PLN Persero yang berdampak langsung pada masyarakat, yaitu 1. Pemadaman listrik. Yang kedua, beban subsidi listrik. Ketiga, kebutuhan investasi besar untuk modernisasi dan energi terbarukan. Ini juga menjadi sorotan yang memengaruhi kepuasan dan persepsi masyarakat terhadap layanan PLN. Selanjutnya, poin kedua, bagaimana dilema antara fungsi sosial, penyediaan listrik terjangkau dan merata, dan tuntutan probabilitas dan efisiensi mengaruhi kualitas layanan listrik yang dirasakan masyarakat. Yang pertama, dampak fungsi sosial, terutama penyediaan listrik terjangkau dan merata, termasuk dalam daerah 3T. Yang kedua, dampak negatif dilema terhadap kualitas layanan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dan dampak sosialnya. Di sini ada 1 faktor internal, kebutuhan investasi infrastruktur. Baik, Ya, Bu. baik, mungkin itu saja yang kami sampaikan terkait kasus yang ada pada lembaran LKPD kinerja kami. Ya.
Pertanyaan dari saya adalah, jika Anda adalah direksi PT PLN atau Menteri BUMN, solusi inovatif dan strategi apa yang akan Anda tawarkan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini agar PLN dapat melayani masyarakat secara optimal sekaligus menjaga keberlanjutan finansialnya? Jelaskan langkah-langkah kontrak. Pertama, akselerasi transisi energi bersih dan terbarukan. Langkah konkretnya yang pertama, definisikan portofolio energi. Yang kedua, pembangunan smart grid. Yang ketiga, program konversi energi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Oke, kelompok 1 boleh. Jawab poin-poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang kami dapatkan adalah kasus kerugian BUMN sektor transportasi PT KAI sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia. Pada beberapa periode sempat mengalami kerugian operasional yang signifikan, terutama pada masa pandemi. Meskipun memiliki peran vital dalam mobilitas masyarakat dan distribusi barang, KAI menghadapi tantangan berupa biaya operasional yang tinggi, persaingan dengan moda transportasi lain, serta tuntutan untuk tetap memberikan pelayanan publik yang terjangkau. Selain itu, ada pula isu efisiensi dan tata kelola yang menjadi sorotan. Berdasarkan yang sudah dibacakan oleh saya, apa permasalahan utama yang dihadapi oleh BUMN? Yaitu permasalahan utamanya yang dihadapi yang kedua adalah terutama pada masa pandemi. Yang disebabkan oleh berbagai faktor. Selain itu ada juga terkait efisiensi dan tata kelola dan persaingan dengan model transportasi lain. Menurut kelompok kami, apa penyebab dari permasalahan tersebut? Jawabannya faktor internal. 1. Efisiensi operasional. 2. Tata kelola perusahaan. 3. Inovasi. Faktor eksternalnya 1. Pandemi COVID-19. Kedua, perubahan perilaku konsumen. 3. Persaingan. Oke. Masyarakat. Namun jika guys harus mengalami kerugian, peran sosialnya dapat terganggu. Gimana? Karena Saya ada yang mau ditambahin. penurunan kualitas layanan. 2. Kekurangan jangkauan dan layanan. 3. Potensi ketergangguan pada Identifikasi kelebihan dan kekurangan BUMN secara umum dan kaitkan dengan kasus yang sudah dibahas. Kelebihannya ada 3, yaitu pertama peran sosial, stabilisasi ekonomi, peningkatan kesejahteraan. Kekurangannya ada 4, pertama birokrasi, efisiensi, ketergantungan anggaran, dan monopoli. Baiklah, hanya itulah diskusi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada lingkungan yang bertanya? Saya apakah kelebihan dan kekurangan BUMN secara umum dan kaitkan dengan kasus yang sedang dibahas? Baiklah, kalian menjawabnya. Kelebihannya 1. Peran sosial. BUMN memiliki peran penting dalam menyediakan kelompok 3. kapital bagi masyarakat. 2. Stabilisasi ekonomi. BUMN dapat berperan dalam menstabilkan ekonomi, terutama dalam sektor-sektor strategis. 3. Peningkatan kesejahteraan. BUMN dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja dan layanan publik yang terjangkau.
Kekurangannya adalah satu, birokrasi. Birokrasi yang kompleks. Dua, inefisiensi. Beberapa BUMN seringkali menghadapi masalah inefisiensi operasional dan pemborosan. Oke, terus. Hasil konsultasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang ya kelompok 2 boleh silakan maju. Jangan lupa kita habis presentasi kita ada latihan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu pertanyaan yang pertama yang akan dijawab oleh Selvi, pertanyaan yang kedua yaitu Saul, pertanyaan yang ketiga yaitu Ria. Pertanyaan pertama, satu, jelaskan tantangan persaingan dan adaptasi teknologi yang dihadapi. Satu, persaingan ketat. PT Telkomaju menghadapi persaingan yang sangat ketat dari perusahaan telekomunikasi swasta yang lebih agresif dalam inovasi dan penetrasi pasar. Dua, perkembangan teknologi pesat. Baiklah, yang kedua adalah bagaimana BUMN dapat meningkatkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan dan pesatnya perkembangan teknologi. Itu yang pertama, transformasi digital. Sabar ya, kelompok 3. Mengadopsi teknologi digital secara komprehensif dalam seluruh operasional dan layanan. Yang kedua, pengembangan produk atau layanan inovatif. Yang ketiga, kemitraan strategis. Baiklah, jawaban nomor 3. Menurut kelompok pembangunan inovasi dan digitalisasi dalam menjaga inovasi dan keberlanjutan BUMN di era modern dan memberikan contohnya. Nomor 1, inovasi memungkinkan BUMN untuk menciptakan produk atau layanan baru yang relevan dengan kebutuhan pasar, meningkatkan efisiensi proses dan membedakan diri dari kompetitor. Nomor 2, digitalisasi mengotomatisasi proses bisnis, meningkatkan kecepatan dan efisiensi layanan. Baiklah, hanya itu hasil diskusi kami. Ya, baik, semangat. Saya. Oke. Silakan dari kelompok 1. Mengapa BUMN seringkali lebih lambat dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi dan persaingan pasar dibandingkan perusahaan swasta? Nah, yang pertama itu ada birokrasi dan regulasi. Yang kedua ada budaya komprehensif. Yang ketiga ada ketergantungan pada negara. Yang ketiga, yang keempat investasi besar. Dan yang kelima ada keterbatasan sumber daya manusia. Bagaimana kelompok pertama? Wah, oke, bagus. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita setelah ini ada latihan sebentar ya. Ya, Bu. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang kasus PT Sejahtera Abadi, sebuah BUMN yang bergerak di sektor logistik. Seringkali dikeluhkan publik karena waktu pengiriman yang lama, prosedur yang berbelit, dan biaya yang relatif tinggi dibandingkan dengan perusahaan logistik swasta. Karyawan sering terlihat kurang termotivasi dan inovasi dalam pelayanan terkesan lambat. Meskipun memiliki infrastruktur yang luas, kinerja perusahaan ini belum optimal. Jadi di saat kami diskusi tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu adalah apa saja indikasi efisiensi dan produktivitas rendah yang terlihat pada PT Sejahtera Abadi. Lalu pertanyaan kedua itu adalah apa saja faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat menyebabkan rendahnya efisiensi dan produktivitas pada BUMN seperti PT Sejahtera Abadi. Pertanyaan pertama saya jawab itu adalah yang pertama, indikasi efisiensi dan produktivitas rendah yang terlihat pada PT Sejahtera Abadi.
Poin pertama, waktu pengiriman yang lama. Yang kedua, prosedur yang berbelit. Yang ketiga, biaya yang relatif tinggi dibandingkan kompetitor swasta. Yang keempat, karyawan terlihat kurang termotivasi. Yang kelima, inovasi dalam pelayanan terkesan lambat. Yang keenam, kinerja perusahaan belum optimal meskipun memiliki infrastruktur yang luas. Lalu yang soal yang kedua, faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat menyebabkan rendahnya efisiensi dan produktivitas pada BUMN seperti PT Sejahtera Abadi. Faktor internalnya yang pertama, birokrasi yang penting dan kompleks. Kurangnya sistem insentif yang memadai untuk karyawan. Manajemen sumber daya manusia atau SDM yang kurang efektif. Budaya kerja yang cenderung stagnan atau kurang adaptif terhadap perubahan. Lalu faktor eksternal. Ya, poin pertama, kurangnya tekanan persaingan yang sehat. Jika BUMN memiliki posisi dominan atau monopoli di pasar, intervensi politik dalam pengambilan keputusan bisnis yang seharusnya murni berdasarkan pertimbangan ekonomi. Lalu yang ketiga, regulasi pemerintah yang terlalu kaku atau tidak mendukung fleksibilitas operasional. Baiklah, apakah sekian dari kelompok tadi? Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Baiklah, saya dari kelompok 3, di kelompok 4 ingin bertanya terkait penjelasan dari kelompok 3. Jika Anda adalah direksi PT Sejahtera Abadi, langkah-langkah konkret apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan efisiensi produktivitas perusahaan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jika saya adalah direksi PT Sejahtera Abadi, langkah konkret yang akan saya lakukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah restrukturisasi organisasi dan proses bisnis. Yang kedua adalah peningkatan sumber daya manusia atau yang disebut SDM. Yang ketiga, digitalisasi dan pemanfaatan teknologi. Pak, di mana? Oke, kasih aku dulu. Udah? Sekian dari kelompok ini, yang berkata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tengok penguasaan materinya. Bagus-bagus ya semua kelompok. Kita kasih wow dulu yuk. Oke, beri wow. Beri yawe, beri yao, beri yawe. Oke. Karena kami sudah lihat tadi bagaimana penampilan kelompoknya masing-masing dan sudah dapat menyimpulkan juga. Sekarang kita kerjakan latihan individu ya. Oke. Silakan dijawab masing-masing. Ada penanya enggak? Ya? Ada. Udah dapat. Oke, silahkan dijawab. Setelah ini kita mau menyimpulkan lagi materinya. Udah dapat semua? Masya Allah. Dijawab. Ya, dijawab. Ini latihan individu ya. Silahkan dijawab. Mana? Udah belum? Sudah, Bu. Udah ada yang siap? Oke. Udah siap, boleh sini kumpulkan sama Ibu. Udah siap. Cepat ya. Iya, Bu. Sudah paham sekali dia. Kamu udah? Ya udah. Gercep sekali kelas apa nih? Karena sudah mengerti, Bu. Luar biasa. Iya dong, Bu. Oke, kalau udah selesai, kita mau simpulkan lagi. Iya. Oh, udah.
Oke, terima kasih. Mantap. Sekarang kita mau simpulkan apa saja tadi yang kita pelajari. BUMN. Apa itu BUMN? Ya, jenisnya tadi apa ya? Ada Persero dan Perum. Terus ada lagi peran-perannya. Ada 4 peran. Apa perannya tadi? Mantap. Oke, bagus. Kita sudah mempelajari pelajaran BUMN hari ini. Kita juga sudah simpulkan kan? Nah, alhamdulillah paham. Nah, sekarang ya perasaan anak setelah belajar hari ini. Semangat banget. Wow banget, Bu. Semangat ya. Gimana tadi media pembelajaran yang Ibu tampilkan? Sangat menarik ya. Oke, luar biasa. Terus ada enggak kira-kira dari pelajaran kita tadi yang enggak dipahami? Jadi paham semua. Masya Allah. Sikap positif apa yang anak Ibu dapat hari ini dari saat pembelajaran kita hari ini? Apakah bersemangat atau kayak mana? Bersemangat dan senang, Bu. Iya. Wih, sampai berapi-api. Berkobar, Masya Allah. Sebelum kita selesai nih, Ibu mau kasih ice breaking lagi. Kita semangat. Kita tes dulu semangatnya. Miss panggil dulu. Kelas 11-3. Ya. Kelas 11-3. Ya. Tepuk semangat. Wah, tepuk tangan untuk keluarga. Ini di akhir pembelajaran kita ya. Nah, minggu depan kita mau belajar lagi. Baik, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Cukup sekian, terima kasih. Silakan sebelum kita tutup kita berdoa dulu. Silakan berdoa. Ucapkan alhamdulillah. Ya, Bro. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke. Baik, mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.